Saya punya keyakinan bahwa Pak Prabowo ini ingin menjadikan dia sebagai contoh menteri yang lain untuk membuka kotak Pandora lain. Saya menyatakan di sini ada 10 kotak Pandora kalau memang Prabowo mau membuat pemerintahan bersih dan membuka semua kesalahan masa lalu tanpa ditutup-tutupi, ada 10 Purbaya dibutuhkan. Kereta cepat Jakarta-Bandung ini merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan juga pertama di Asia Tenggara. Itu kan sudah dikelola oleh Danantara kan? Danantara udah ngambil. Purbaya Yudi Sadewa. Ada ngaku katanya uangnya bukan di deposit tapi di checking account apa? Biro. Malah lebih rugi lagi. Dia pasti nanti akan diperiksa BPK. Sepertinya saya cowboy. Tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Kalau mulut besar begini, offside terus. Purbaya ini baru sebulan. Indonesia ini gampang sekali untuk melihat dengan ngomongan-ngomongan seolah-olah udah menjadi satu kataan atau kehebatan itu sendiri. Seolah-olah ini adalah benar gitu. Kalau pemimpinnya saya melihat Prabowo kelihatannya yang langgeng Purbaya. Rakyat itu dibalik dengan ketegasan Pak Prabowo Purbaya. Rakyat dibalik mereka loh. Ngelihat ya seperti yang katakan Purbaya kita bisa 6% enggak. Kemudian dia bikin paper ujuk-ujuk dengan model grafik chart-chart ya kan tabel-tabel ya. Tiba-tiba dia bilang wah kita bisa sembuh 8%. Nah modelnya mana? Ya. Kemunculan Purbaya itu memberikan harapan bagi Gen Z, anak muda. Kalau ada menteri memberikan harapan pasti disambut. Halo teman-teman Gen Z yang ramai di TikTok, terima kasih dukungannya. Saya akan pastikan doa Anda, kita sama-sama jadi kaya bersama. Mantap. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Purbaya Yudi Sadewa menjadi tokoh fenomenal. Terobosan Menteri Keuangan itu banyak pihak yang terancam. Tidak hanya itu, Purbaya juga mengajak Gen Z kaya bersama-sama. Gaya khas koboi, dar der dor, semua lini digedor, sesama menteri pun disenggol. Di tangan Purbaya, ekonomi Indonesia dipertaruhkan. Akankah terwujud harapan dan pemenahan atau sebatas pencitraan? Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Langsung saya undang ke panggung Rakyat Bersuara pakar ekonomi Profesor Antoni Budiawan. Selamat malam, Prof. Terima kasih, Prof. Silakan. Sebelah sini, Prof. Kemudian saya panggilkan analis kebijakan publik yang pernah menjabat sebagai sekretaris Kementerian BUMN 2005-2010, Bung Said Didu. Mudah-mudahan tahunnya nggak salah nih, Bung Said. Selamat malam, Bang Said. Malam. Datanya lengkap ya, udah bawa buku. Saya. Pengamat ekonomi dan analis pasar modal, Profesor Ferry Latuhihin.
Oke. Ini kali ini bertabur profesor ini. Wah, saya mesti kasih, Prof. Saya bukan karena tidak menghormati Prof memakai baju kaos oblong, tapi di sini cukup dingin. Saya pakein jas boleh? Boleh. Saya mau jas kebetulan nih, ada lebih. Takutnya kedinginan jadi nggak bisa mikir nanti. Takutnya nggak ada yang kenal saya. Oke, silakan Prof. Oke. Ini Prof Ferry Latuhihin, sarjana S1, undergraduate, postgraduate, dan doctoral degree di Universitas Erasmus Rotterdam, Belanda. Ya. Kalau di googling, pada waktu mudanya pasti pada kaget semua. Silakan Prof. Oke. Baik, kemudian pegiat media sosial Bung Mustafa Nahra Wardaya. Bung Nara, selamat malam Bung Nara. Aktivis kita. Silakan Bung. Terima kasih. Kemudian ekonom Celios yang menjadi aktor baru di dokumenter Dirty Vote, Bung Bima Yudhistira. Selamat malam Bung Bima. Silakan. Kemudian pakar hukum tata negara, Bung Refli Harun. Udah lama. Di-ban oleh Waduh, silakan Bung Refli. Kemudian praktisi hukum Bung Ferdinand Hutahayan. Selamat malam Bung Ferdinand. Dan nanti akan bergabung bersama kita koordinator masyarakat anti korupsi Indonesia MAKI, Bung Boyamin Saiman, masih dalam perjalanan. Saya akan langsung membuka ke Prof Antoni dulu. Prof Antoni, menurut Anda tadi saya sebutkan di dalam opening, Pak Purbaya harapan atau sebatas pencitraan? Silakan. Ya, selamat malam. Purbaya ini adalah antitesis dari Sri Mulyani yang sudah menjadi idola baru. Enggak, Sri Mulyaninya yang menjadi salah satu, ya bukan musuh tapi sudah antitesis tadi. Jadi Purbaya ini tentu saja begitu menjadi antitesis Sri Mulyani. Tapi saya mohon maaf, saya mau tanya ke Prof. Gaya Pak Purbaya dengan gaya Bu Sri Mulyani 180 derajat, beda diametral. Iya. Sangat. Itulah, tapi bukan masalah gayanya, tetapi masalah kebijakan-kebijakan apa yang dia inginkan. Masih belum dalam taraf kebijakan. Kebijakannya yang diametral apa, Prof? Iya, sangat-sangat. Jadi kebijakannya belum kita lihat secara detail, tetapi komunikasi dia adalah misalnya dia menolak menaikkan pajak. Oke. Ya. Beda dengan Bu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani yang katanya rakyat sudah sangat disusahkan dengan kenaikan pajak. Nah, Pak Purbaya nggak mau naikin pajak, Bu Sri Mulyani waktu itu agak ketat dengan pajak. Salah satunya juga naikin yang pajak. Lainnya adalah mengenai dia jelas-jelas begitu ada kereta cepat, lalu dia bilang saya tidak mau membiayai pakai APBN. Nah, di mana bahwa Sri Mulyani sudah membuat PMK, Peraturan Menteri Keuangan, bahwa di situ boleh dibiayai dari APBN. Nah, inilah yang membuat Purbaya ini sangat populer. Tetapi saya mau mengingatkan bahwa popularitas ini kalau tidak dijaga maka akan menjadi bencana. Akan jadi bencana. Saya mencontohkan itu waktu SBY dalam level presiden itu sangat dipuja-puji. Ya, tahun 2009 dia menang langsung 60% lebih. Ya. Tapi begitu di penghujung pemerintahannya tanggal 4 April 2014 di tajuk rencana Kompas itu mengkritisi SBY sangat tajam sekali. Pro job, pro growth, pro poor itu dibilang tidak berjalan sama sekali. Satu. Di penghujung tahun yang dulu dipuja-puji menjadi dicaci maki. Pada saat itu saya menulis juga, akankah sejarah berulang? Di mana pada saat itu Jokowi menjadi media darling. 2014, dia dari 2012 udah dipuja-puji terus, kemudian dia jadi itu. Lalu terbukti sejarah berulang bahwa sekarang ini Jokowi dicaci maki. Ya, banyak menyusahkan rakyat Indonesia, bahkan mendapatkan OCCRP ya, menjadi tokoh terkorup nomor 3 dan sebagainya. Nah, yang saya mau ingatkan adalah kalau
Purbaya mengenai pencitraannya, maksudnya mengenai sikapnya dan sebagainya yang begini luar biasa, kalau tidak disertakan dengan prestasi, maka akan menjadi caci maki. Ini yang saya ingatkan. Titik kritisnya di mana? Kapan dan apa yang harus dilakukan sehingga tidak berbalik seperti yang tadi Anda katakan, Pak Jokowi, Pak SBY, Bu Sri Mulyani. Nah inilah, jadi titik baliknya adalah bagaimana nanti performance dari kita punya fiskal, ya kita punya kebijakan-kebijakan fiskal, apakah misalnya pemberantasan kemiskinan ini berhasil atau tidak? Karena kalau kita lihat, tugas pokok dari Kementerian Keuangan adalah yang utama adalah redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan artinya dari orang kaya dialokasikan kepada orang miskin supaya kesejahteraannya menjadi seimbang. Kesenjangannya mengecil. Kesenjangan sosial semakin mengecil. Itu satu. Kita punya rakyat miskin. Sekarang ini ada, menurut saya tidak menggunakan versi sini yang BPS, tapi kita lihat bahwa menurut Bank Indonesia yang negara berpendapatan menengah atas seperti Indonesia, itu kita punya rakyat miskinnya adalah 194 juta orang. Di BPS berapa? BPS dengan kriteria yang berbeda, yaitu 600.000 ke bawah, belanja bukan pendapatan, itu ada sekitar 28 juta orang. Jauh banget. Jauh sekali. Bedanya karena jauh banget, 20 juta per begitu. 100, berapa tadi? 194 juta orang. Itu luar biasa, hampir 2/3. Itulah yang harus kita pakai sebetulnya. Itu cuman per rakyat kapita, miskin Indonesia 194 juta. Ya, dengan pendapatan per orang per bulan 1,5 juta rupiah. Di bawah 1,5 juta ke bawah. 1,5 juta. Itu BI menggunakan itu, Bank Indonesia. Enggak, jadi kita Indonesia itu yang menggunakan itu adalah Bank Dunia. Bank Dunia, World Bank. Untuk komparasi antara Indonesia, Vietnam dan sebagainya. Jadi kalau ditarik batasnya orang miskin di Indonesia adalah yang pendapatannya 1,5 juta rupiah per bulan ke bawah, maka jumlahnya adalah 194 juta orang. Benar. Nah ini tantangan. Sementara di BPS hanya 20-an juta. 28 juta. 28 juta. Itu dengan belanja 600.000 rupiah saja per orang per bulan. Tugas berat untuk Pak Purbaya. Yang kedua adalah bahwa bagaimana menaikkan tax ratio, rasio pajak terhadap PDB. Karena kita ini sebetulnya saya sudah mendefinisikan sekarang ini sudah masuk krisis fiskal. Kita punya pendapatan pajak kita itu cuma 8,5% saja per semester pertama, per akhir Juni 2025. Sedangkan kita punya pembayaran bunga itu mencapai 26% dari kita punya pajak. Artinya? Artinya bahwa kita menerima pajak 26% kita sudah bayar untuk bunga. Jadi sisanya cuma 74% untuk yang lain-lain. Bunga utang maksudnya? Bunga pinjaman dari pemerintah punya. Oke, gitu. baik. Belum termasuk bunga dari luar negeri. Kereta cepat. Kereta cepat. Oke. Nah, terus yang kemudian bahwa dari sini tantangannya adalah bagaimana meningkatkan tax ratio. Karena tanpa ini maka kita ini sekarang sudah masuk krisis fiskal dan sudah terjadi korban bahwa transfer ke daerah, artinya uang dari pusat ke daerah itu sudah dikurangi. Ya, nah ini yang bakalan bisa menjadi masalah konflik antara pusat dan daerah. Karena beberapa gubernur, 17 atau 20 gubernur sudah mendatangi. Kenapa kita punya dipotong? Nah ini yang menjadi satu permasalahan besar. Dan itu bisa digoreng secara politik juga. Jelas bahwa itu. Bahwa daerah dan pusat dan seterusnya gitu ya. Jadi inilah masalah utama dari Kementerian Keuangan. Kemudian Pak Purbaya belum sewaktu begitu menjabat, dia langsung menggelontorkan 200 triliun. Ya, untuk katanya memberikan stimulus ekonomi. Nah ini harus hati-hati. Tujuannya sangat bagus. Tujuannya kita perlu apresiasi. Tetapi kita harus melihat apakah ini akan efektif atau tidak. 200 triliun ini duit dari mana? Duit dari saldo anggaran lebih. Ya, yang ada di BI dipindahkan. Ini harus hati-hati, jangan sampai nanti Purbaya juga melanggar
dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Artinya saldo anggaran lebih yang 200 triliun itu adalah utang yang kita sudah ambil tetapi belum kita gunakan. Oh, 200 triliun yang disalurkan ke Himbara, bank-bank milik negara itu adalah utang. Kalau yang itu belum disalurkan. Ya, kalau itu berasal dari saldo anggaran lebih dan itu pasti dari utang. Oke. Dan selama ini utang kita, saldo anggaran lebih kita pada akhir 2024 itu ada 457 triliun. 457 triliun lebih. Pada akhir 2014 itu hanya 86 triliun. Artinya Sri Mulyani mengakumulasi, Sri Mulyani dan Jokowi mengakumulasi dari utang yang tidak digunakan setiap tahun itu lebih dari 30 triliun. Oke. Menjadi 457. Saldo anggaran lebih ini, ya utang yang tidak dipakai ini harusnya adalah digunakan untuk pembiayaan anggaran. Tidak boleh digunakan yang lain. Jadi kalau kita defisit 616 triliun tahun ini, yaitu kita jangan utang 616 triliun. Kita harus pakai dulu 457 triliun itu supaya utang kita tahun ini berkurang. Supaya beban bunga itu tidak terlalu berat gitu. Utang yang diambil 457 triliun yang 200 triliunnya digunakan untuk disimpan di Bank Himbara itu kita harus bayar bunga. Bunganya berapa? Antara 6-7%. Oke. Nah, kalau kita bayarkan defisit ya, itu berarti kita menghemat 6-7% dari utang itu. Maksudnya bayar defisit apa? Maksudnya pembiayaan defisit. Kita kan ada defisit 616 triliun. Oke. Kita jangan Defisit ngambil utang 616 triliun. Yeah. Kita sebagian itu kita bayarkan dari situ. Oke. Dari defisitnya berkurang. Okay. Defisitnya jadi bukan defisitnya berkurang. Utang yang kita harus nutupi defisit itu berkurang karena kita sudah ada 457 triliun. Oke. Nah itu. Terus yang ketiga, untuk menaruh uang itu di Himbara, ini untuk mempengaruhi likuiditas dari perbankan. Oke. Nah ini harus hati-hati karena khawatirnya bentrok dengan kebijakan moneter. Karena likuiditas ini adalah moneter. Ini gampang sekali disedot itu kalau dengan itu BI kalau mau ini kelebihan likuiditas dia sedot aja gitu. Dengan menaikkan maksudnya BBM. Pak, menggarami lautan karena likuiditas di banknya sebenarnya nggak masalah. Salah satunya itu tidak masalah. Jadi menggarami lautan gitu. Kalau lalu kalau pada saat itu BI melihat bahwa kelebihan likuiditas, maka dia bisa menjedot dengan. Tapi saya ingin tanya ke Prof Antoni, kalau sekarang kan udah sekitar berapa? Hampir sebulan lah ya, sebulan kurang lebih. Ada perubahan nggak di ekonomi kita indikatornya dari Pak Purbaya menjabat sampai hari ini? Kita sulit karena kan data ekonomi pertama per quarter, ya. Jadi keluarnya adalah triwulanan gitu. Jadi kita belum bisa lihat. Yang kita tahu bahwa per akhir September, misalkan perpajakan itu tidak ada perubahan. Per akhir September. Per akhir September. Tapi kan itu kita tidak bisa juga secara to be fair dengan Purbaya. Bukannya masalah Purbaya juga. Dia baru menjabat kalau nggak salah 9 September gitu. Jadi itu masih belum itu. Jadi menurut saya kita kasih waktu lah kepada Purbaya. Kita ngelihat sampai akhir tahun bagaimana. Lalu kalau bisa ya kita lihat per quarter lagi Maret, Juni dan sebagainya gitu. Bahwa ditunggu iya. Tapi bahwa ada bahaya yang dilakukan oleh Pak Purbaya menurut Prof Antoni jelas. Karena kalau seandainya itu tidak diperbaiki, maka di depan adalah jurang dan kita akan masuk ke dalam jurang itu. Itulah bahwa saya setuju bahwa pada saat itu Purbaya harus fokus kepada hal-hal yang kritis terhadap kita punya perekonomian. Salah satunya tax ratio, kemiskinan dan sebagainya. Karena dari sisi tadi indikator-indikator fiskal, APBN dan seterusnya, kita sesungguhnya dalam posisi yang kritis. Ya, benar. Oke. Bahwa kita ini sudah masuk dalam, bahkan saya mendefinisikan kita masuk kepada krisis fiskal. Krisis fiskal, itu kita bicara krisis APBN lah kurang lebih gitu ya. Ya. Silakan Pak Said. Jadi kalau kita perhatikan ini agak unik juga. Jadi yang mengkritik Pak Purbaya atau setidaknya memberikan masukan lah ya kalau nggak bilang kritik. Tapi yang mengkritik juga nggak apa kan. Ini ekonom semua. Tapi kemudian yang memberikan support di sebelah kanan saya ini adalah ahli hukum dan juga pengamat media sosial dan juga
manusia merdeka? Saya yakin kalau tujuannya ekonomi ini nggak bakal mengeritik lah. Mungkin caranya yang hanya berdebat tentang cara. Mengingatkan. Nggak berdebat tentang cara, dan itu saya pikir debat yang paling bagus. Makanya saya malam ini karena ketemu bisa berdebat dengan yang punya otak. Kan hanya dengan saya nggak mau lanjutin lagi lah. Ya. Nah, nanti rame. Saya bilang begini. Nara bingung nanti jawab di media sosial. Kita 20 tahun Sri Mulyani monopoli kebenaran, kebijakan fiskal. Itu apapun kata dia itu seakan-akan itulah kebenaran. Datang Purbaya dengan gaya yang diametral dengan Sri Mulyani dan membuka kotak Pandora. Nah, kotak Pandora terhadap hal-hal yang selama ini seakan-akan baik-baik aja semua. Saya garis bawahi, kotak Pandora dibuka oleh Pak Purbaya yang selama ini terkesan baik-baik saja. Ya. Padahal cobalah kelebihan narik anggaran, dana ke daerah, nggak apa-apa. Nggak, saya tanya, padahal itu bobrok. Ya, kelebihan dalam anggaran bukan bobrok, sangat bobrok. Bisa kita simpulkan begini lah. Apa sih peristiwa supaya nggak apa-apa lah. Ini pejabat publik, bukan Sri Mulyani pribadi loh ya. Kebijakan Sri Mulyani apa hasilnya selama 20 tahun? Menaikkan utang dari utang negara yang 4 kelompok itu dari 8.000 triliun menjadi 24.000 triliun. Menaikkan cicilan utang dari 400 triliun menjadi 1.600 triliun. Menaikkan bunga utang dari 2% menjadi 6-7%. Utang 24.000 triliun, bukannya utang terakhir 10.000 triliun? Itu kan ada 4 di situ, utang pemerintah, utang BUMN, utang pensiunan, dan utang yang ditunda. Totalnya 24.000 triliun. Jadi, nah ini kalau 10.000 tadi utang luar negeri aja. 10.000 triliun terakhir itu utang utang negara saya, utang pemerintah. Utang negara saja, oke. Nah, jadi utang kita sesungguhnya 24.000 triliun. 24.000 triliun. Luar biasa. Oke, nah. Jadi maksud saya ini kotak Pandora yang dibuka, dan saya ingin begini. Pertanyaannya, apakah Purbaya ini adalah sinyal bahwa Prabowo sama sikapnya dengan Purbaya? Itu kan yang lebih penting. Karena kita harus ingat, Pak Jokowi di awal-awal pemerintahan juga gayanya, waktu masih ada Rizal Ramli di dalam, Sudirman Said di dalam, Anies Baswedan di dalam, itu gayanya begitu. Nah, maksudnya belak-belakan juga. Nah, jadi sangat tergantung apakah Pak Prabowo memang menginginkan gaya Purbaya. Nah, itulah saya katakan. Sebentar, kalau saya tanya, menurut Bung Said, Anda membaca seperti apa? Saya membaca iya, karena begini. Karena Pak Purbaya kan ngomong, saya ini koboi, tapi atas perintah presiden. Begini, kita lihat gaya Purbaya bukan gaya fighter dari dulu. Dia gaya tenang, ilmuwan, tapi kok jadi fighter? Kalau dia fighter dari dulu, umpamanya sayang keluar, itu nggak ini. Di LPS dia nggak kedengeran. Nggak. Betul, di lembaga penjamin simpanan nggak kedengeran. Saya asesmen, dia dirut dana reksa, jadi kalem orangnya, bukan. Anda kenal sudah cukup lama? Ya, cukup lama. Dari tahun berapa itu? 2008. Nah, jadi saya yakin ini perintah Pak Prabowo. Itu keyakinan ini menarik. Jadi Bung Said Didu ini kenal Pak Purbaya dari tahun 2008. Pada waktu itu dia dirut dana reksa. Dirut dana reksa. Pak Bung Said adalah saya asesmen. Jadi saya masih memparaf SK-nya dia lah. Oke. Jadi ada tanda tangan jabatannya dia ditandatangan oleh Pak Bung Said ya. Dan pada waktu itu kalem. Profesional betul, dia tidak. Gayanya beda jauh dengan sekarang. Beda sekali, bahwa dia menyoroti yang lain. Saya punya keyakinan bahwa Pak Prabowo ini ingin menjadikan dia sebagai contoh menteri yang lain untuk membuka kotak Pandora lain. Saya menyatakan di sini ada 10 kotak Pandora kalau memang Prabowo mau membuat pemerintahan bersih dan membuka semua kesalahan masa lalu tanpa ditutup-tutupi. Ada 10 Purbaya dibutuhkan. Selesai Indonesia. Selesai Indonesia. 1, di ATR BPN itu harus ada Purbaya. Untuk memberantas mafia tanah. Di ESDM itu harus ada Purbaya untuk membuka mafia tambang. 4,6 juta hektar tambang ilegal. Ilegal aja loh ya. Apalagi setengah ilegal. Itu pasti. Nah, di Kementerian Kehutanan 10 tahun terakhir 6 juta hektar lahan hutan dilepaskan. Itu butuh Purbaya juga di situ.
yakni di KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, ekspor pasir, pagar laut dan lain-lain itu butuh purbaya. Yang kelima, Kemensos, bantuan-bantuan sosial yang belum diperbaiki datanya sekarang itu triliunan juga, puluhan triliun, itu butuh purbaya juga membuka. Siapa yang melakukan penyelewengan ini? Kementerian Perdagangan, ekspor impor, kuota impor dan lain-lain itu butuh purbaya juga. Kemudian Kementerian PU itu butuh purbaya juga untuk membongkar jalan tol yang kemahalan itu, siapa pemainnya, ya kan? Kemudian ke-8, saya berharap Rosan menjadi purbaya juga. Dan Antara. Gitu, dan Antara. Okay. Nah, ya itu harus menjadi purbaya juga untuk membongkar semua siapa yang mengatur kerjasama dengan Gotoh dan lain-lain, dengan BUMN semua. Siapa punya pembangkit listrik paling banyak dengan PLN itu dibuka semua supaya diperbaiki. Kemudian Kementerian Perekonomian itu butuh orang purbaya di sana supaya PSN ini siapa aja sih menikmati. Dibuka semua tuh. Yang terakhir Kementerian Keuangan itu memang butuh purbaya. Nah, jadi purbaya ini Pak Prabowo, Bapak belum cukup mereset Indonesia sejudul ini kalau hanya satu purbaya. Dan memang Indonesia perlu diriset. Perlu diriset. Kita kembali sesaat lagi, tetap bersama kami untuk kemudian kita bicara soal purbaya.